Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam uraian pembangunan sebagai pemerdekaan sesi ke-19. Pada sesi ke-19 ini, saya akan mencoba mengambil intisari apa yang kita capai dalam 25 tahun kedua setelah berakhirnya PJP 1. Pada masa Presiden Habibie, perubahan yang paling mendasar, kebijakan politik yang paling mendasar saat itu adalah diberlakukannya otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah ini berbeda esensinya dengan masa zaman Presiden Soeharto yang mana lebih bersifat sentralistik. Yang kedua, terjadi kebebasan politik yang demikian tinggi. Era demokratisasi dalam yang diartikan dengan multipartai, pemilihan langsung, menjadi warna perubahan politik yang bersifat bertolak belakang dengan situasi pada PJP 1. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil proses pembangunan dalam situasi otonomi daerah, multipartai, demokratisasi yang demikian besar, katakanlah, ternyata sampai dengan tahun 2020 katakanlah, kita juga masih menghadapi persoalan yang saya istilahkan sebagai tragedi kemanusiaan. Apa yang saya maksud dengan tragedi kemanusiaan ini bukan sebatas kemiskinan yang masih tinggi, tetapi terkuaknya masalah yang akan punya dampak besar, nanti kita bahas tersendiri, yaitu kualitas sumber daya manusia anak-anak balita yang mengalami stunting relatif tinggi. Apabila stunting ini dipakai ukuran, maka rata-rata nasional kurang lebih 30%, anak-anak di bawah 5 tahun menderita stunting, ini artinya potensi besar akan kita hadapi pada saat mereka dewasa. Bapak Ibu sekalian, apabila stunting ini kita gabung dengan indeks lain, seperti tingkat kematian bayi pada saat per 1000 kelahiran, child wasting, kekurangan nutrisi yang oleh IFPRI, International Food Policy Research Institute, dinamakan Global Hunger Index, GHI, ternyata Indonesia itu apabila kita asumsikan penurunan Global Hunger Index-nya tetap seperti yang bisa dicapai antara tahun 2000 ke 2019, maka Indonesia ini dapat dikatakan tertinggal kurang lebih 50 tahun dari Global Hunger Index negara-negara maju. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila pada tahun 98 kita berhadapan dengan kedaulatan, akibat kita harus mengambil utang baru dari IMF, sekarang kita berhadapan dengan masalah pemerdekaan, yaitu what people can do or can be pada hari akan datang, melalui tingkat kualitas sumber daya manusia sebagaimana diukur oleh Global Hunger Index. Kurang lebih indeksnya pada tahun 2019-2020 itu masih di atas 20. Sedangkan indeks negara maju adalah kurang dari 5.
Bapak Ibu sekalian, filosofi pembangunan kita sebagian besar berpegang pada pertumbuhan ekonomi. Itulah mainstream yang kita anut. Ternyata dengan filosofi itu kita berhadapan dengan masalah global hunger index atau indeks kelaparan global yang relatif sangat tinggi. Seperti stunting dan saudaranya tadi. Pertanyaannya, apakah ada negara yang bisa kita jadikan pembelajaran di mana tingkat global hunger index-nya sama dengan negara maju, tetapi pendapatannya lebih rendah dari Indonesia? Ternyata kasus tersebut ada di Ukraina. Tingkat pendapatan per kapita Ukraina lebih rendah dari tingkat pendapatan per kapita Indonesia. Ya, tetapi indeks dari Global Hunger Index-nya sama dengan negara maju. Pertanyaan berikutnya adalah, ada berapa banyak negara berkembang yang tingkat Global Hunger Index-nya sama dengan negara maju? IFRI menunjukkan ada kurang lebih 17 negara. Jadi apa yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian? Kurang lebih 20-25 tahun setelah PJP 1 berakhir, kita masuk ke era baru, katakanlah disebut era reformasi ekonomi. Ternyata kita dihadapkan oleh tantangan besar, yaitu mutu sumber daya manusia kita yang relatif menjadi bahan yang perlu kita pikirkan apabila tragedi masa depan tidak berlaku bagi Indonesia. Demikian uraian singkat kami untuk mencari intisari dari 20 sampai 25 tahun setelah PJP 1, ya, satu dimensi sosial ekonomi yang sangat penting, yaitu indeks kelaparan global yang mencerminkan kita tertinggal kurang lebih 50 tahun dari negara maju. Belum kita bahas nanti aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan ekonomi, seperti utang luar negeri, kemampuan membayar kita, dan juga industrialisasi yang tetap masih melemah. Demikian perjumpaan kita di sesi ke-19 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.